Pangeran Arab Saudi dan Cina bahas kerjasama militer. Kerajaan Arab Saudi tertarik memperkuat kerjasama militer dengan Republik Rakyat Cina. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Arab Saudi dan Cina telah berkomunikasi. Menurut laporan Arab News, Kamis 27 Januari, Menhan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman berbicara dengan pihak Cina untuk meninjau sejarah hubungan kedua negara. Isu militer juga menjadi pembahasan. Dari pihak Cina, ada Menteri Pertahanan Wang Fei. Keduanya mengeksplorasi cara-cara untuk memperkuat koordinasi militer. Cina merupakan negara dengan militer terkuat di benua Asia versi Global Firepower. Cina juga berada di posisi 3 dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Sementara Arab Saudi ada di nomor 20 dunia. 20 militer terkuat di dunia, berikut 10 negara dengan militer terkuat di dunia versi Global Firepower 2022. Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, Pakistan, Brazil. 20 besar berada terkuat di dunia, Indonesia di peringkat 15, Italia, Mesir, Turki, Iran, Indonesia, Jerman, Australia, Israel, Spanyol, Arab Saudi. Lebih murah tapi hebat, Arab Saudi dibujuk segera beli rudal canggih Rusia. Sistem anti-rudal yang dikembangkan perusahaan pertahanan Rusia Almaz Antey dianggap sangat cocok dimiliki Arab Saudi yang masih terancam serangan rudal dari Houthi Yaman. Almaz Antey merupakan kontraktor pertahanan Rusia yang menargetkan para pembeli asing. Kepemimpinan Saudi akan disarankan memperhatikan sistem baru bernama Abakan, ungkap Mikhail Kodarenok, pengamat militer sekaligus pensiunan kolonel yang bertugas di Angkatan Udara Rusia, dilansir RT pada Kamis kemarin. Sistem ini dapat meringankan hampir semua ancaman yang dimiliki kerajaan dalam hal pertahanan, dari rudal balistik taktis dengan biaya minimum dan juga efisiensi maksimum. Sistem 98R6E Abakan pertama kali diperkenalkan ke publik tahun lalu selama Army Expo di Rusia. Produk berorientasi ekspor ini berasal dari sistem pertahanan udara S-300V4 domestik Almaz Antey yang dirancang untuk melawan rudal balistik taktis. Ini merupakan ancaman yang dihadapi Arab Saudi saat ini dari lawan-lawannya di Yaman yang secara teratur meluncurkan proyektil balistik termasuk ke wilayah Arab Saudi. Riyadh telah menangani serangan reguler dengan mengerahkan sistem rudal permukaan ke udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat. Sebagai alat khusus, sistem baru Rusia dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada Patriot yang dirancang untuk mencegat seberbagai ancaman yang lebih luas, tutur Kodarenok. Sebelum Abakan, tidak ada yang membuat sistem pertahanan udara untuk tujuan khusus ini, sama seperti tidak ada sistem yang dirancang untuk menjatuhkan secara khusus A-10 Thunderbolt atau bahkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan yang diluncurkan dari kapal. Sistem modern cenderung multiguna, ungkap dia. Radar pendeteksi dan juga penargetan sistem Rusia 98L6AE Yenisei dapat digunakan untuk pemantauan berkelanjutan pada sektor tertentu yang diperlakukan dalam kasus Arab Saudi. Sistem itu juga dapat mendeteksi target dengan penampang sekecil 0,04 atau 0,01 meter persegi sesuai dengan spesifikasi. Luncur pada dasarnya sama seperti di S-300V4, pencegah diluncurkan secara vertikal yang dapat menghemat detik-detik penting selama penerapan. Dibutuhkan sekitar 3 menit untuk menyiapkan baterai rudal Abakan yang telah diposisikan sebelumnya, atau 15 menit jika sistem digunakan setelah memposisikan ulang. Papar Almaz Antey, pencegat itu sendiri, 9M82MDE adalah modifikasi dari rudal yang lebih berat yang digunakan dalam sistem S-300V4.
Almas Ante mengatakan sistem baru dapat menembak jatuh rudal balistik yang masuk dengan kecepatan hingga 4.000 meter per detik pada jarak antara 12 dan 40 km dan pada ketinggian 2 hingga 30 km. Baterai penuh 4 peluncur akan memiliki 8 rudal dan dapat menembakkan semuanya untuk menjatuhkan hingga 4 target secara bersamaan. Kesederhanaan dan otomatisasi dari sistem Rusia itu berarti mereka membutuhkan lebih sedikit personel terlatih untuk beroperasi. Calon pelanggan asing dapat melihat abakan pada November selama Dubai Air Show. Meskipun Almas Ante tidak menyertakan kendaraan komando dan kontrol opsional dalam demonstrasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka dari Kerajaan Raja Salman. Ulama senior Arab Saudi Syekh Saleh bin Mohammed Al-Luhaidan meninggal dunia. Berita duka datang dari Kerajaan Arab Saudi. Syekh Saleh bin Mohammed Al-Luhaidan, salah satu ulama paling senior Arab Saudi, meninggal dunia pada Rabu 5 Januari 2022 waktu setempat. Keluarganya mengumumkan kematiannya di Twitter, mengatakan Syekh Saleh yang berusia 90 tahun meninggal setelah berjuang melawan penyakit yang tidak diungkapkan. Semasa hidup Syekh Saleh menjabat kepala perairan kerajaan selama lebih dari 2 dekade hingga 2009. Dia juga merupakan anggota terkemuka dari Dewan Ulama Senior sejak didirikan pada tahun 1971. Dewan tersebut adalah badan keagamaan tertinggi Kerajaan Arab Saudi. Syekh Saleh pernah menyampaikan khutbah dari Masjidil Haram, mengawasi penerbitan majalah Islam dan merupakan anggota Liga Dunia Muslim yang berbasis di Arab Saudi. Ia lahir pada tahun 1931 di Provinsi Qasim yang terkurung daratan di antara Madinah dan juga Riyadh. Al-Arabiyah melaporkan prosesi pemakaman akan berlangsung pada hari Rabu waktu setempat, ungkapnya.